Dan terkait dengan arahan Presiden Joko Widodo dan potensi BUMN menangkap peluang bisnis di masa transisi energi, saat ini secara eksklusif di studio CNBC Indonesia kami sudah bersama dengan Bapak Pahala Nugraha Mansuri, Wakil Menteri BUMN 1. Selamat pagi Pak Pahala, Pagi, bagaimana kabarnya? baik, Sehat ya ya, Pak? sehat, alhamdulillah. Iya, Pak, ini kan Presiden meminta begitu ya Pak, Mhm. jajaran kementerian dan juga lembaga untuk menindaklanjuti komitmen investasi termasuk dalam hal transisi energi. Iya. Bagaimana langkah yang dilakukan Kementerian BUMN untuk dapat merealisasikan komitmen tersebut, Pak? Iya, kita memiliki beberapa inisiatif yang khususnya untuk bisa bagaimana merealisasikan kesempatan kita melakukan energi transisi tersebut. Yang pertama-tama tentunya adalah yang terkait mengenai pengembangan energi baru dan terbarukan itu sendiri. Nah, pengembangan energi baru dan terbarukan itu bukan hanya terkait mengenai sektor kelistrikan, tetapi juga ke sektor-sektor lainnya seperti misalnya pengembangan geothermal, kemudian juga yang kedua biomasa, kemudian juga biofuel. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita melakukan percepatan ataupun akselerasi daripada masa pensiun dini dari beberapa pembangkit listrik berbasiskan batu bara. Ini yang sebetulnya di dalam diskusi di G20 juga banyak dibicarakan. Nah, kita pun juga memiliki rencana untuk bisa melakukan hal tersebut. Di tahun 2022 sendiri kita juga sudah melakukan beberapa inisiatif seperti misalnya melakukan market sounding, dan kita melihat sebetulnya minat daripada equity investor ataupun masyarakat yang ingin menjadi investor baru dari pembangkit listrik berbasiskan batu bara ini cukup tinggi. Cuma bagaimana kita bisa mendapatkan blended financing khususnya untuk pembiayaan hutang ya yang berbasiskan hijau untuk bisa melakukan akselerasi tersebut. Yang ketiga adalah percepatan daripada ekosistem EV atau electric vehicle itu sendiri, baik itu untuk pengembangan batu baterainya ataupun juga untuk pengembangan mobilnya itu sendiri, serta infrastruktur untuk bisa mendorong adanya ekosistem EV di Indonesia berkembang ke depannya. Kemudian keempat, bagaimana kita mengembangkan carbon market, serta kelima, bagaimana kita melakukan yang namanya nature based solution, ataupun juga Indonesia memiliki jumlah hutan, juga kekayaan daripada diversitas dari kekayaan alam kita yang cukup tinggi. Ini pun juga bisa menjadi sumber bagi pengembangan nature based solution untuk bisa menghasilkan carbon offset credit ke depannya. Baik, Pak Pahala. Lalu selanjutnya, Pak, ini untuk update dari kinerja perusahaan energi di sepanjang 2022 ya, Pak, di tengah masa pemulihan dan juga transisi energi. Banyak perusahaan energi yang selama ini bisnisnya fosil dan seberapa signifikan perubahan ini bisa artinya berpengaruh begitu Pak ke bisnis mereka? Iya, jadi kalau kita lihat memang kan harga energi di awal tahun ini kan mengalami peningkatan yang cukup signifikan ya. Beberapa BUMN ataupun juga anak usaha BUMN yang bergerak di bidang energi, kalau kita lihat di tahun 2022 ini sih kinerjanya dibandingkan dengan tahun 2021 yang lalu, itu tentu dari sisi pendapatan mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Kalau kita lihat PLN misalnya mengalami peningkatan pendapatan dibandingkan dengan periode yang sama sampai dengan bulan Oktober ya, itu sampai mencapai 21%. Kemudian permintaan di sektor listrik pun baik itu untuk rumah tangga dan juga untuk industri mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Ini terutama kalau kita lihat yang berbeda di tahun 2022 ini adalah peningkatan dari permintaan listrik untuk sektor industri dan juga usaha. Di mana di tahun-tahun sebelumnya kalau kita lihat di sektor industri dan juga sektor usaha tersebut permintaannya itu biasanya sama atau bahkan bisa lebih rendah dibandingkan dengan sektor rumah tangga. Di tahun 2022 ini kalau kita lihat peningkatannya itu jauh di atas daripada sektor rumah tangga, bisa mencapai di atas 11% itu sampai dengan bulan Agustus yang lalu, meskipun memang kalau kita lihat di bulan September dan Oktober mengalami sedikit penurunan. Begitu juga bagi Pertamina misalnya yang melakukan produksi dan juga distribusi untuk BBM, itu juga mengalami peningkatan yang luar biasa, pendapatan meningkat sampai dengan 59% dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya. Kemudian juga untuk PTBA, salah satu emiten di pasar modal juga yang juga mengalami peningkatan kinerja yang juga sangat signifikan. Jadi kalau kita lihat memang pengaruh jangka pendeknya khususnya dalam hal peningkatan harga memang mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Nah, pertanyaannya mungkin dengan adanya energi transisi ini tentunya perusahaan-perusahaan berbasiskan energi khususnya yang saat ini sebagian besar energi yang dihasilkan memang berbasiskan hidrokarbon,
atau menghasilkan emisi karbon yang dan emisi O2 yang cukup signifikan. Nah, ini yang memang secara bertahap kita harus memiliki strategi jangka panjang bagaimana untuk memiliki sumber-sumber energi yang lebih memiliki emisi yang lebih rendah. Baik.